Sering lihat di sosial media tuh lagi banyak yang show off bare face-nya gitu. Ada pergeseran di tren kecantikan nggak sih, Dok? Iya. Tapi kalau yang untuk Gen Z itu biasanya mereka pengen kulitnya plumping, persis kayak drama Korea K-pop kayak gitu kan. Itu luar biasa sih, pergeseran itu bikin kita jadi lebih banyak belajar. Saya harus treatment yang kayak apa sih supaya saya punya kulit ala-ala kembaran saya, Lisa Blackpink? Satu hal, dokter itu juga harus kasih tahu ke pasiennya apa sih produk yang dipakai. Iya. Jangan diumpetin. Kadang kita kan suruh tidur, Dok. Suruh tidur, bangun-bangun suruh bayar. Iya. Halo Kezoners, welcome to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Apa kabar semuanya? Gimana bulan pertama di 2026 ini? Apakah masih tenang-tenang saja atau sudah dar-der-dor? Nah, biasanya di tahun 2026 itu diawali dengan banyak sekali resolusi. Salah satu resolusi saya, mungkin ladies di luar sana juga sama, yaitu pengen punya kulit yang sehat. Pengen mengurangi makeup dengan skin barrier kulit yang lebih sehat. Tentunya itu nggak mudah katanya, karena banyak hal yang harus dilakukan. Jaga pola makan, olahraga, dan juga mungkin treatmentnya. Nah, untuk membahasnya, di Studio Perspektif hari ini sudah hadir Dr. Yunita Ahendi MSI Herbal Estetik MH, founder dari Young and Health Clinic. Annyeonghaseyo nih. Annyeonghaseyo nih. Tadi kita ngobrol-ngobrol, Dr. Yunita dipanggilnya Yunhee. Gitu. Iya. Kayak nama-nama Korea gitu ya, Dok ya? Iya, sebenarnya itu nama suami sih, Hendi. Oke. Jadi Yunita Hendi. Singkat kata Yunhee aja dia udah gitu. Jadi semua statusnya Yunhee. Yunhee. Tapi penyuka Korea nggak? Iya dong. Suka? Oh, apalagi drama Korea ya. Pasti. Itu bikin jadi inspiratif buat ngelihat tren kecantikan. Betul. Iya, Gitu. keren banget. Kalau kita ngelihat kayak drama-drama Korea itu kan kulit-kulit ataupun juga make up dari pemainnya itu kayak soft. Iya, soft. Nggak lebay, nggak kayak saya ini bulu matanya 10 cm gitu kan. Ya soft, terus pas banget ininya bagaimana nentuin shading dan sebagainya. Itu keren sih. Iya, keren dan menjadi tren ya. Betul sekali. Nah, kalau dulu itu kan ngomongin tren kecantikan nih, di Indonesia tuh kan suka sesuatu yang smoky eyes, mungkin yang agak sedikit bold kayak gitu kan, apalagi di Tahun area berapa itu? tahun mungkin sebelum pandemi. Ya, bisa ya. Sekarang itu ada pergeseran. Saya sering lihat di sosial media tuh lagi banyak yang show off bare face-nya gitu. Ada pergeseran di tren kecantikan nggak sih, Dok? Iya, sadar nggak sadar sih ya. Jadi sadar nggak sadar tuh gini, artinya pada saat pasien itu ke klinik, dia itu sebenarnya udah pintar dan cerdas pada saat bilang bahwa dok, saya tuh ada kulitnya pengen skin barrier-nya bagus. Itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya, kok ngomongnya skin barrier gitu ya. Terus saya tuh ada inflamasi loh dok. Jadi kita langsung gini, oh inflamasi? Inflamasi apa sih, Dok? Kayak peradangan, Peradangan, gitu. muka merah-merah gitu ya. Jadi kadang-kadang dok saya lagi breakout nih. Sebenarnya itu nggak kita temuin pada sebelum pandemi. Jadi istilah saya itu sebenarnya udah nggak ada tuh. Tapi pada saat terjadinya pergerakan media sosial dan segala macam, tren Korea dan segala macam, mereka datang tuh dengan cerdas-cerdas gitu, anak-anak Gen Z maupun orang tua gitu. Dok gimana sih kolagennya supaya bagus dan sebagainya gitu. Nah pergeseran itu kita lihat memang udah zamannya ya. Dan sekarang nggak hanya, dulu kan trennya pengen putih banget. Kalau sekarang sih lebih kayak pengen aging looknya tuh bagus gitu. Gimana usia bisa panjang tapi pas dilihat kok muda banget gitu. Itu kalau yang dewasa. Tapi kalau yang untuk Gen Z itu biasanya mereka pengen kulitnya plumping, persis kayak drama Korea K-pop kayak gitu kan. Itu luar biasa sih, pergeseran itu bikin kita jadi lebih banyak belajar. Kayak sebagai dokter ya, sebagai dokter lebih banyak belajar sehingga pada saat pasien datang ke klinik, kebutuhan mereka apa, permasalahan mereka apa, kita tuh bisa memuaskan gitu loh. Ya kan sekarang kan skincare di mana-mana. Betul. Kayak gitu. Affordable juga semakin kesini kan, banyak brand lokal bagus-bagus. Betul. Jadi antara penggunaan skincare, bagaimana perawatan kulit di klinik, bagaimana perawatan kulit di rumah itu memang harus dibedain antara pemakaian skincare dan sebagainya macam gitu. Nah ini naiknya demand bahwa pengen skin barrier tadi lebih sehat, intinya kan memiliki kulit yang lebih sehat itu sejak tahun berapa, Dok? Kalau di Indonesia sendiri semakin masifnya? Kayaknya sih tepatnya ya, kalau masalah penelitiannya sih belum ada, tapi tepatnya itu berkembangnya produksi kosmetik ya after COVID itu ya. After COVID-19
tren Korea masuk, terus kemudian K-pop, ya kan segala macem. Terus nggak cuman wanita aja yang pakai foundation, Oh ya? laki-laki juga udah boleh pakai sunblock. Dulu pakai sunblock belang bentong merasa aneh. Sekarang yang main golf juga udah harus pakai sunblock seperti itu. Motor juga harus pakai loh K-zoners. Betul, atau belang itu tinggal helmnya doang ya kan, masker gitu. Jadi kita semua memang fokus bagaimana kulit itu sebenarnya biar sehat dulu. Skin barrier itu kan sebenarnya pernyataan bahwa kulit itu sehat. Mungkin Mbak Dita bisa ngerti ya bagaimana sih definisi cantik kan beda-beda ya. Betul. Ada yang bilang cantik itu kelihatan tirus gitu, lucu deh. Harus hidung mancung gitu, mata harus kayak Mbak Dita nih cantik ya kan. Pas sekali sabet langsung kelihatan. Kan ada yang memang nggak suka sama double chin, ada yang nggak suka harus bibirnya plumping dan segala macam, itu jadi beda-beda tuh. Tapi buat saya pribadi definisi cantik itu ya harus kulitnya sehat. Kalau udah sehat diapain aja enak. Makeup apa aja juga masuk ya? Iya, yang salah itu kan dia beli-beli sembarangan, tapi nggak tahu masalah kulitnya apa. Kayak gitu kan, gitu sih menurut saya ya. Jadi sebenarnya sebelum kita beli make up itu ada baiknya kita tahu dulu ya permasalahan kulit itu apa. Dan itu biasanya harus suggest dari dokter atau kita bisa cari-cari di internet. Nah gini nih, yang menarik adalah harus dibedain antara make up sama skincare. Kalau make up kan tuh punya fungsi kayak nyamarin. Misalnya matanya kecil jadi lebih gede. Ya gitu. Terus kemudian ada pigmentasi, kita samarin pakai foundation. Bisa juga untuk penyempurnaan ya kan, untuk kebutuhan profesional kayak bekerja dan sebagainya. Cuman kalau misalnya skincare beda, perawatan. Tapi ada juga skincare yang berfungsi untuk makeup juga. Misalnya kayak moisturizer, sunblock, tipis natural gitu kan. Nah itu ada juga sekarang yang digabung tuh, skincare digabung sama make up. Betul, jadi satu. Jadi satu, di dalam situ udah ada moisturizer, ada foundation juga, ada SPF-nya ada juga. SPF juga gitu kan. Itu yang agak rawan. Oh, ya agak rawan. Lebih praktis ya? Praktis benar kalau kulitnya sehat. Tapi kalau kulitnya komedogenik, acne, terus juga ada misalnya mungkin kolagennya kurang dan sebagainya, apakah itu penting nggak penting ya? Kayak gitu. Intinya sih kulit sehat itu tergantung dari masalahnya apa dulu nih kalau memang datang ke klinik ya. Tapi kalau misalnya mau beli skincare di luar sana, ya itu kan dijual bebas, tanpa harus ketemu dokter. Biasanya nanya tuh sama SPG-nya, saya butuh sunblock gitu. Udah, terus main beli-beli aja, nggak taunya sunblocknya kontraindikasi sama masalahnya. Akhirnya komedogenik, malah jadi lebih jerawatan. Saya ketemu kok kasus di klinik gitu ya, pakai skincare. Skincare-nya nggak salah, malah ternama ya. Cuman pas dipakai langsung eritem, terus kemerahan, alergi. Datang ke klinik sedih dong, ya kan, sedih. Nyebutinnya sih simple, harganya juga lumayan. Cuman nggak salah skincare-nya, cuman nggak tepat pada kondisi kulit yang si pasien itu. Jadi yang kita perbaikin apa? Skin barrier kulitnya. Jadi kita nggak langsung serta-merta tindakan. Itulah di situ gunanya ketemu dokter untuk melakukan komunikasi aktif ya. Tanya masalahnya apa sih, keluhannya apa sih. Jadi nggak bisa juga dokter itu sebenarnya ya jual online gitu kan, ngelihat pasiennya gitu. Harus ketemu, dipegang kulitnya, ya, asesmen dulu, dianalisis, kita tegakkan diagnosanya dulu, masalahnya apa, baru kita kasih treatment pilihan. Seperti itu. Ya kalau emang tadi masalahnya kayak gitu, berarti skin barrier kulitnya dibenerin dong. Ya. Jadi jangan, kalau saya pribadi sih ya, saya nggak mau tuh ketemu pasien tindakan ini, enggak. Saya perlu edukasi juga. Saya juga perlu ngobrol sama pasien. Dan satu hal, saya juga perlu nanya budget gitu. Kan kesian ya. Kalau misalnya bayar-bayar tiba-tiba nggak makan sebulan misalnya. Iya gitu kira-kira sih. Iya. Tadi kan dok mention bahwa kita tuh supaya terlihat cantik itu sebenarnya harus dari kulit yang sehat. Nah itu gimana caranya kita supaya bisa menjaga skin barrier kita supaya lebih fresh, natural. Mungkin dari pola makan, pola tidur atau habit kita tuh perlu dijaga nggak sih? Jadi pada perkembangan teknologi, perkembangan jurnal dan sebagainya itu sebenarnya kulit itu ditentukan oleh genetik. Genetik tuh nggak bisa bohong ya? Aduh itu beruntung banget orang yang lahir tanpa pori-pori ya. Itu ada. Saya pernah ketemu. Sebenarnya Indonesia biasanya, tergolong ada yang? Ada. Biasanya model yang suku-suku Sundanis gitu, halus-halus kulitnya gitu, nggak ada pori-pori, bulu-bulu jarang gitu kan.
Terus kemudian ada beberapa negara juga yang kayak memang kulitnya tuh skinnya halus banget tuh ada. Korea gitu juga halus banget ya. Nah sebenarnya itu kalau ketemu sama Korea di sana sih sebenarnya sama kayak orang Indonesia. Ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang perawatan, ada yang enggak gitu. Nggak sesempurna yang di Korean drama ya. Kayak gitu kayak Mereka juga perawatan. sama, iya. Terus kayak gitu. Nah, itu genetik. Kedua, dari apa yang dimakan, dikonsumsi, diminum. Jadi saya selalu bilang ke pasien saya, ada pola-pola yang harus dijaga. Pertama, pola makan. Ya apa iya enggak sih, maksudnya pola makannya jorok banget gitu, gorengan, gula tinggi, terus apa-apa semuanya diminum, dimakan, dicemilin, kulitnya bagus, itu sih benar-benar takdir ya. Nggak mungkin ya. Rasanya enggak, karena pada kenyataannya di klinik itu kalau ketemu pasien yang acne-nya banyak banget dan segala macam, udah tinggal bilang kurangin gula. Gula Dan dia justru. dia bilang nggak bisa dok karena tiap pagi harus ketemu susu sama kopi susu yang disalahin. Nah seperti itulah kira-kira buat mood booster katanya. Iya. Terus bagaimana cara dia berolahraga? Nah suka salah. Ada yang hobinya misalnya olahraganya kardio gitu. Bakar lemak gitu ya. Iya, bakar lemak antara bakar gula kan beda. Gitu. Kalau gula ya cukup jalan kaki, sepeda statis, kemudian nge-gym, pilates, gula insulin kebakar dong. Tapi kalau kardio kan beda lagi. Nah, orang-orang yang juga dengan pola olahraga yang over, ya kan over treatment atau over exercise kita bilangnya, terlalu hit biasanya juga aging. Karena kena matahari, freckles, apa itu namanya kerut. Milia tuh lebih ke kayak putih-putih, timbul-timbul tuh biasanya lebih ke kayak makanan hormonal gitu. 3 suplemen. Suplemen harus diminum. Makanya pada saat COVID-19 kemarin kan kita lihat ya ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang cepat sembuh, ada yang enggak. Karena biasanya kebutuhan mineral itu harus dipenuhin. Apa sih? Vitamin D, antioksidan, vitamin C dan sebagainya. Dan itu harus ngobrol ya sama dokter. Iya, harus ahlinya lah. Nah, betul. Nanti kemudian gimana sih bagaimana menyatukan antara cara dia bekerja atau paparan kerjanya dengan gaya hidupnya itu. Misalnya tidur jam 9 ya, terus dia bilang nggak bisa dok, saya tuh malam harus ngedit, kayak Mbak harus siaran. Harus Ini pengen pakai makeup tipis tapi karena kebutuhan layar kadang harus dipak-pak foundation. Itu berarti kan kita kuatin di mana pembersihan kulit, kasih makan kulit, kita nabung kolagen itu, misalnya kayak gitu. Jadi itu beberapa hal yang harus. Pertama, kemudian tadi ya masalah gaya hidup, suplemen, olahraga, ya minuman manis dan sebagainya. Suplemen tuh kan tiap orang beda-beda. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang ini udah ada pemeriksaan DNA. Kita bisa ngelihat bahwa kita tuh butuh apa gitu. Wah itu sih penyakit bisa dicegah, bahkan kecantikan bisa dibentuk gitu. Jadi orang yang kerutnya banyak, biasanya hormonalnya juga masalah. Orang yang sadness, gampang cemberut-cemberut gitu, ngelengkung-ngelengkung, pasti gulanya tinggi. Gajian juga gampang cemberut. Iya, kayak gitu ya. Terus yang pigmentasi, mungkin melatoninnya kurang. Mungkin semua tuh ada juga penyebabnya ya? Pasti ada sebab. Dan tubuh itu begitu cantik dibentuk sama Allah ya, untuk mengeluarkan sinyal. Nah, misalnya orang yang begini-begini nanti rambutnya rontok. Atau yang nanti kebanyakan makan ini nanti perutnya buncit gitu. Jadi tuh ada signaling daripada sel-sel ngasih tahu. Cuman kadang kita itu bandel. Ignoran aja. Ya, karena gini, nggak bisa, kita harus makan ini, nggak bisa, kita harus makan ini karena satu dan lain hal ya. Kayak gitu sih. Lebih berbahaya makan over manis-manis atau gorengan sih kalau untuk menjaga kulit itu yang harus. Pertanyaannya lucu ya. Kayaknya dua-duanya gitu suka lagi. Pertanyaannya lucu. Sebenarnya semuanya tuh nggak boleh berlebihan. Nggak ada yang salah dengan gorengan. Dia langsung ini butuh validasi nih kan. Iya, nggak ada yang salah dengan gorengan. Cuman makan terus tapi nggak berolahraga. Nah, kadang-kadang ngerasa olahraga itu karena nggak sempet. Padahal sih simpel nih, kayak gini kan lantai 6 ya. 9. Nah, boleh tuh naik tangga. Kayak gitu naik tangga 300 kan. kalori iya, habis tuh ya, nyampe atas pingsan. Makan lagi. Iya. Tapi artinya olahraga itu juga kan habit, kebiasaan, bergerak. Betul. Nah, lucunya makan tapi nggak bergerak. Itu yang salah. Sehingga ya input, outputnya nggak seimbang. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah yang menarik, gula atau apa gorengan yang paling kejam ke kulit kita. Sebenarnya semuanya nikmat. Banget. Iya. Apalagi kalau puasa nanti. Tapi kita orang Indonesia kan, Iya. multicultural kan.
Yang menjadi masalah adalah berlebihan. Oke. Misalnya udah makan nasi, dia pakai bakwan, makan nasi pakai mie, makan nasi lauknya manis-manis gitu. Iya. Tapi dia lupa nggak olahraga. Sama aja. Ya, terus gorengan yang salah apa? Mungkin digoreng berulang. Minyaknya sampai hitam. Minyaknya misalnya gitu. Atau kalau cuma makanan rumah sih aman malah. Oh, oke. Iya Fast food itu juga sih. ngaruh nggak sih ke pondasi kulit kita? Ya, itu sih sebenarnya di berbagai macam penelitian itu bagian dari paparan radikal bebas. Karena kan Oke. itu fast food. Iya. Iya, dan tahu sendiri ya, dibekukan, digoreng, lalu seperti apa. Yang jadi masalah adalah jika memang ketemu paparan seperti itu, konsultasi ke dokter, nanti yang mungkin kita rubah gaya hidupnya, terus kita periksa laboratoriumnya, masalahnya di mana, itu yang dibetulin. Oke. Jadi kita itu bisa nyelamatin manusia dari penyakit. Jangan Iya. udah sakit baru datang. Terlambat kadang ya. Terlambat kadang, tapi kadang juga nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya. Iya. Kayak gitu, tapi bisa semuanya. Karena dasarnya kan penyakit pasti ada obatnya. Itu sih, prinsipnya itu. Kayak Tapi kan gitu. setiap orang tuh kadang kondisi kulitnya berbeda-beda. Kayak Betul. aku tuh punya kakak, dia tuh kayaknya nggak pernah jerawatan mau makan gorengan atau apa. Tapi kalau aku mau PMS, kena gorengan, itu langsung kayak muncul banyak gitu kan. Nah, gimana caranya dokter tuh nentuin kapan pasien itu lebih butuh fokus ke perbaikan skin barrier dan kolagenisasi, dan kapan memang sudah waktunya ini ke arah volume atau stimulasi kolagen yang lebih intens. Iya, gini. Jadi sebenarnya kalau bicara kulit beda-beda betul. Kulit orang tuh beda-beda banget, masalahnya beda, lahirnya beda, gennya aja beda, even dia kembar. Ya, jadi masalahnya apa dulu nih? Datang ke klinik misalnya. Masalahnya komedo misalnya. Berarti kan kita ngelihat, oh jangan-jangan dia belum cleansing nih. Maksudnya cleansing tuh kayak ekstraksi facial, komedonya diambilin. Terus kemudian skin barrier kulitnya rusak nih, ada inflamasi nih gitu. Nah, kita tuh mulai dari basic awal dulu. Skin barrier-nya yang kita benerin. Skin barrier tuh yang di sebelah mana sih dok? Sebelah sini atau seluruhan muka? Ya, overall itu kan ada lapisan kulit kan. Iya, Kalau skin barrier udah rusak, kita jangan ngomongin volume dulu, jangan ngomongin istilahnya yang lain dulu, kolagen dulu, kita skin barrier-nya dibenerin dulu. Memang kadang-kadang kita lupa kalau misalnya kita nggak fokus di pengobatannya, skin barrier kulitnya nggak diobatin, kita langsung tindakan yang lain-lain. Padahal itu belum selesai. Kalau skin barrier kulitnya udah selesai, udah bagus, baru dia ngomongin yang lain, ngomongin volume, contouring dan segala macem. Dan itu nggak gampang, harus sabar. Ngebenerin skin barrier itu harus sabar, kayak gitu sih. Oke, tadi udah gaya hidup harus dijaga, pola makan dan segala macam. Ngomongin soal treatment gitu kan banyak orang yang mungkin takut kalau mau treatment gitu kan. Takut mahal atau apa. Nah, sekarang ini treatment yang biasa mungkin Gen Z ini cari itu treatment yang seperti apa sih kalau untuk kulit? Kalau di kamar klinik ya, di tempat saya itu nggak sedikit banyak Gen Z itu pertama nyari kulitnya pengen bersih, glowing tanpa make up. Oh, bersih itu dalam arti nggak ada hitam dark Iya, spot gitu, nggak ada dark spot, nggak ada komedogenic. Bahkan ada model orang yang kalau datang punya jerawat satu aja sampai heboh. Iya, 1 biji loh. 1 biji. Tapi ada yang jerawat 5 biasa aja. Jadi tergantung emang kepada Ya, diri apa kita. tuh bawaan ya, Bawaannya. bawaan. Ada yang detail kan orangnya. Itu satu. Masalah Gen Z nih ya. Kedua, masalah Gen Z biasanya pengen kayak Korean look. Bener-bener tren Korea ini Iya. ya, udah Dan kita merata ya. betul. Jadi cabinya tuh cabi lucu ya. Lucu. Di kamera cabai ini cabai apa ini? Cabai Iya. Mungkin kayak ini ya. Siapa cabai lucu sih dok? Mungkin Blackpink ya si Oh, Lisa. lucu Iya, kan, iya, saya di gemes. cabi-cabi. Nah, kadang Jennie. kalau di klinik ada yang dok pengen dihilangin dong misalnya gitu, disuntik lemaknya, saya bilang ih kamu tuh lagi lucu-lucunya. Yakin kamu mau menghilangkan masa ini? Karena nanti kalau kamu akan aging, ini akan hilang juga dengan sendirinya. Oke. Atau kamu misalnya kurusan ya, kayak gitu. Terus kedua yang datang itu biasanya pengen coba-coba di kolagen. Jadi dia udah saking cerdasnya, dia mau investment kolagen sedini mungkin untuk mencegah penuaan. Ada yang ketakutan kayak gitu. Nah, kita lah fungsional dokter ini mengarahkan kemana sih kebutuhan mereka. Kalau budgetnya no limit silakan. Tapi kalau misalnya budgetnya pas-pasan, saya tuh paling sedih kalau ngelihat misalnya teenager, akademisi gitu, mahasiswa atau student udah over ya. Jadi kayak semacam belanja kompulsif ya. Impulsif ya. Impulsif ya, sorry, nggak penting-penting, Pengen aja. gitu. Dan kesian emaknya kan. Iya, belum biaya yang lain gitu kan. Buat saya kita harus ngarahin.
kayak gitu. Jadi biasanya sih nurut sih kalau dikasih dikasih advice atau keterangan yang memang seini sama dia masuk gitu. Tapi ada juga yang mati-matian minta dibenang, misalnya kayak gitu. Oh masih ngetren ya Gen benang? Z masih aja sih. Gitu Gen Z ya. Kalau ibu-ibu kan lebih Botox ya. kalau ibu-ibu jangan salah, Gen Z juga pengen dibotok banyak. Bukannya botox biasanya 30 up? Itu dulu. Nah, inilah yang dinamakan pergeseran Tren kecantikan. Ya, Oke. sehingga bagaimana kelihatannya Korean look di ininya rahangnya jadi lebih kecil karena dibotox. Jadi sedikit banyak anak 16 tahun juga minta ke klinik pengen dibotok rahang. Tapi aman di bawah 16 kan masih di bawah umur ya ibaratnya. Iya, underage ya, misalnya gitu ya. Sebenarnya keamanan itu tergantung daripada bahannya, kebutuhannya, sama operatornya nih. Si dokternya kompetensinya kayak apa ya kan, skillnya kayak gimana. Semuanya sih aman kalau di estetik ya. Oke. Kalau di estetik sih so far sih aman. Itu juga penting tuh buat milih-milih klinik ya, supaya nggak, ya begitu deh. Iya, biar nggak ketipu dengan promo-promo seperti itu. Oh iya, promo-promo ya. Promo-promo sih, menurut Mbak Dita gimana promo? Promo kalau menarik, cocok dengan permasalahan kita ya Iya, oke lah. setuju. Gitu. Tapi dok, bener gak sih katanya mitos kalau pipi cabi itu sebenarnya dia akan lebih terlihat awet muda nanti? Enggak ya? Itu kayak Saya sih ngeliat Mbak Dita juga, saya seneng ya sama coba tebak. Umur iya, saya berapa nih, Dok? iya. Umur nebak ya. Ya. Hadiahnya 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 Jumeluk special. nggak tahu, saya senang aja ngelihat wajahnya natural tapi cantik, terus komposisi balancing ininya juga bagus, anatominya, dan belum butuh apa-apa. Saya ngelihatnya senang aja, dan Indonesia banget ya kan, Iya, tapi iya. cantik gitu. Jadi makanya definisi, Salaman dulu. terima kasih Baru, loh. kayaknya baru dok sama suami saya yang bilang saya cantik. gitu. Dan nggak tahu kalau udah punya suami loh. Dan itu menurut saya ini lucu, cantik gitu. Jadi nggak harus yang harus kayak model Iya, iya. gimana. Karena buat saya masing-masing itu performance manusia tuh beda-beda banget deh. Karena Indonesia tuh juga multicultural ya. Kita nggak harus ikut-ikutan gaya tren segala macam. Itu sih yang perlu diselamatkan. Oke. Heeh. Kalau ngomongin klinik kecantikan tuh kan banyak banget ya di Indonesia, tersebar di mana-mana, dan belakangan ini promo treatment murah tuh juga banyak banget. Tapi kadang karena itu tadi mungkin FOMO, ikut-ikutan, nggak tahu permasalahannya apa, treatment itu bisa bikin kulit kita rusak. Nah, ada tips dari dokter nggak supaya kita itu nggak gampang tergoda dengan harga yang murah gitu, hasilnya bagus, affordable, tapi rasanya tuh kayak premium. Betul. Jadi kalau klinik itu pas promo sebenarnya ya itu menguntungkan sih. Jadi promo itu nggak salah. Oke. Itu kan permainan marketing dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah adalah butuh nggak sih kulitnya? Anda butuh nggak sih, jangan sampai FOMO tadi, Iya. ikut-ikutan. Nggak perlu di laser karena lasernya jadi murah, di laser. Laser murah. Terus ngambil paket lasernya sampai puluh-puluhan. Emang penting ya kayak gitu. Terus kemudian nggak butuh di botox karena paket botox sampai berapa ini ikut-ikutan. Itu kan penting nggak penting. Pertama adalah kebutuhan. Apa yang kita butuhkan itu yang akan kita kerjain. Terus kedua adalah bahan aktif yang mau dipakai, teknologi yang mau dipakai. Itu gimana tuh? Ya kan, dia biokompatibel nggak buat tubuh manusia itu sendiri? Aman nggak? Malah kadang sekarang udah ada isu halal ya. Iya. Kayak gitu, itu penting juga kan. Terus ketiga adalah si operator ini gitu, si skillnya, kompetensinya gimana. Jangan sampai ya gitu deh. Jadi memang kita dokter-dokter ini sedikit banyak ya. Sebenarnya nggak sembarangan jadi seorang dokter estetik. Kita tuh harus juga ikut kadaver. Jadi kadaver tuh anatomi manusia. Iya, anatomi manusia aku pernah megang. Ya, anatomi manusia di kadaver ya, di mayat. Terus kita tuh latihan nyuntik produk tuh di mayat itu. Oh, gitu? Yes. Sehingga kita tahu layer mana yang kita mau suntikin. Salah nggak sih? Bener nggak sih? Jangan sampai terjadi ya dalam tanda kutip kelalaian medis atau something lah, kayak malpraktek. Kayak gitu. Kemudian kita juga harus concern bahwa kita dokter, bahwa kita harus menganalisis pasiennya, assessment, kita tegakkan diagnosis, treatmentnya apa, sehingga kita nggak salah pilih klinik ya. Jangan cuma FOMO, apalagi kalau misalnya ada endorse, terus kita ngiler. Iya, saya sering tuh dapet DM-DM di klinik-klinik, tapi aku kayak aduh takut gitu kan. Ada sih satu kasus ya, di endorse untuk penyuntikan suatu produk kayak kolagen stimulator gitu, tapi di daerah breast gitu, akhirnya tapi jadi dibengkak dan sebagainya. Cuman gara-gara di endorse. Nah itu kan apakah jadi worth it gitu ya, kayak gitu sih. Jadi penting banget untuk masalah edukasi ke pasien, dan pasien jangan FOMO. Jangan FOMO, benar. Iya benar, itu sih yang perlu digarisbawahi sih.
Oke, ini mumpung ada dokter Yunita, aku mau konsultasi gratis Boleh boleh nggak? dong, boleh. Tadi ngomongin skin barrier, kayaknya tuh permasalahan hampir semua wanita di sini. Biasanya langkah simple atau mungkin saya harus treatment yang kayak apa sih supaya saya punya kulit ala-ala kembaran saya, Lisa Blackpink. Oh, baiklah. Jadi kalau dilihat dari masalah skin barrier kulit, biasanya kita perkuat itu di permasalahan itu bagaimana caranya menginvestasikan kulit jangka panjang. Oh, oke. Nah, bagaimana caranya kita kasih sesuatu hal yang menumbuhkan sel, regeneratif sel, degenerasi sel, produksi selnya berkembang lagi. Yang tadinya sel-selnya tuh mengalami apoptosis ya, kematian sel, jelek, nggak berkembang, kulitnya nggak pernah bagus. Itu tuh kita bangun lagi. Ibaratnya gini, kayak tanaman dikasih pupuk. Tanaman kasih pupuk ya. Ya, berarti kan kita kasih pupuk ya tanamannya ya. Terus ini juga bisa untuk volume. Misalnya ada cekungan di bawah kulit, nggak harus di surgery, nggak harus di fat transfer yang takut ya. Oke. Kan sekarang juga kan metodenya pengen estetik atau mau bedah plastik nih gitu kan trennya ya. Nah bisa juga dibantu oleh Juvelook ini yang volume. Atau mungkin orang yang terlalu kempot misalnya. Atau Nasolabial Food, iya. Dan ini aman banget gitu, aman buat kulit ya. Ini bisa jadi investasi jangka panjang untuk kulit, jadi nggak usah buru-buru nentuin treatment apa, tapi konsultasi ke dokter dulu, sehingga dokter yang ngarahin. Kalau saya sih pribadi ya, kalau ada permasalahan saya obatin, terus saya arahkan. Kalau nggak punya duit saya suruh nabung dulu, saya tungguin bener deh. Sabar kita teh. Kalau ada promo saya WA gitu kan, pokoknya saya baik banget orangnya. Iya. Nah kalau untuk perawatan seperti ini tadi kolagen itu suggest biasanya dimulai dari umur berapa sih? Nah, dimulai dari umur berapanya itu masalahnya apa dulu gitu. Karena kan mereka ini kan istilahnya biocompatible ya. Jadi untuk tubuh ini secara biologis aman. Oke. Diambil dari, pernah dengar ya, salmon. Salmonnya. Suka sushi? Sushi suka. Tapi bukannya itu. Bukan itu. Bukannya itu. Pernah lihat ya lucu-lucu ya dia. Ditempel, saya mau nanya itu antara ditempel sama disuntik bagusan mana? Tinggal kasih kecap. Nah, masih ngomongin tentang teknologi DNA salmon terbaru ini, bener nggak sih ada efek pengeluaran dari dalam itu bisa bikin kulit lebih kencang, fresh dan hasilnya tahan lama? Ya, karena dasarnya sama kayak tanaman tadi, dasarnya selnya itu diperbaikin, regenerasinya diperbaikin, masalahnya dibenerin, terus dokternya itu endpointnya tahu, tindakannya ngerti, dia compatible untuk ngerjain, kulitnya jadi cakep banget. Terus, nah ya itu. Tapi nanti bicaranya adalah tadi seberapa butuhnya itu, kayak gitu. Tapi kalau untuk investasi kesehatan, ini pilihan sih menurut saya. Dan paling aman gitu, nggak bikin alergi gitu. Ngomongin soal bopeng-bopeng atau scars, itu biasanya kan kalau saya lihat-lihat di mungkin sosial media itu kan perawatannya kayak ditusuk-tusuk yang ngeri gitu, sakit banget itu. Sekarang ada teknologi terbaru nggak perlu sampai ditusuk-tusuk gitu dok? Yes. Permasalahan scar ini memang banyak perspektif ya. Saya pribadi tuh ngerjain scar itu memang kita lihat dulu, karena kita tahu ya scar itu ada yang atropik, hipertropik, ada yang modelnya kayak icebox, jadi kecil-kecil dalam-dalam gitu, ada yang ngelengkung gitu kan, ada yang kayak bergelombang gitu, ada yang bulat segala macam, dia banyak variannya. Nah itu nanti disesuaikan. Kalau misalnya bicara masalah bagaimana menangani scar itu panjang tuh pelajarannya. Itu memang butuh waktu lama. Kita bisa 3 hari di sini. Iya. Nah tapi yang paling penting adalah pasien itu ngelihat ada perubahan. Nah biasanya kalau misalnya pasiennya takut suntik, ini takut suntik ya? Iya takut suntik. Kita biasanya kita roller, kita peeling, standar lah ya. Terus kita bisa subsidi. Tapi kita kalau misalnya nggak mau sakit-sakit, ada laser fraksional misalnya bisa juga. Saya tuh seneng kalau pasien juga puas. Jadi saya tuh nggak main-mainin pasien kan, istilahnya gitu. Nggak main perasaan orang. Nggak main perasaan orang gitu Iya, kan, apa adanya apa kayak adanya, gitu. iya. Nah ada nggak sih mungkin suggest untuk ladies di luar sana, mungkin ada yang ngerasa kayaknya kulit gua nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, baik-baik aja tuh apakah masih memerlukan treatment nggak sih dok? Kulit nggak ada masalah, baik-baik aja, pakai perlu treatment. Rasanya perlu, karena secara biologis, hukum alam, hukum rimba, takdir, kita tuh bakal menua. Nah bagaimana caranya kita tuh usia biologis sama fisiologisnya itu menjadi kelihatan lebih muda kan?
Iya pasti semua Nah, cewek jadi ya. sebenarnya butuh perawatan. Perawatan yang paling dasar adalah tadi skin barrier kulit. Terus apalagi numbuhin kolagennya tadi itu Kolagen tadi. supaya nggak kempot, nggak cekung. Oke. Terus kelihatan lebih fresh, bangun tidur cakep ya Iya, kan. langsung a day in my life. Langsung dengan oh my Airface. god ya kan kayak gitu kan. Jadi kan kita ngeliatnya juga ih sehat banget sih Anda gitu. Oke. Ngakunya sih makan aja air wudhu padahal Aduh, padahal treatmentnya berjeti-jeti. iya, padahal cuma Sabtu Minggu udah di klinik Udah di gitu klinik. kan udah. Nah, tapi the first ingat kita harus ngebangun kolagennya dulu. Kita harus ngebangun skin barrier kulit dulu supaya bagus. Jadi kita kasih makan. Gak dimakan dengan produk-produk. Iya, kasih yang makan. Cocok ya. Iya, yang cocok ya. Sekarang kan juga ada istilah bentol sultan kan. Apa tuh bentol sultan? Bentol sultan itu jadi bagaimana kita nyuntikin pasien bentol-bentol ya gue perawatan gitu. Jadi kita dibilang ya perawatan kan bentol ini mahal. Jadi bentol sultan bilangnya. Oh iya, iya memang kalau orang habis keluar dari tempat treatment tuh kelihatan kalau nggak merah-merah. Biasanya kayak ada bentol-bentolnya Iya, gitu. Jadi iya. orang pada pede sekarang ya. Kalau dulu kan Pede. tutupin masker, sekarang nggak, gue habis perawatan. Iya, gue habis perawatan. Jadi gue bentolnya sultan gitu. Tapi kan investasi kesehatan itu kan juga ada di situ di kulit ya. Jadi sekarang itu orang tuh lebih ke kayak, ih muka lu bagus banget sih kayak gitu kan. Nggak peduli apa yang dibawa. Jadi sekarang teknologi sudah semakin maju. Kalau dulu masuk treatment takutnya sakit, kena jarum suntik dan segala macam. Tapi kalau sama Onni Yunhee, Oh my God. semuanya dipastikan ini ya minim rasa sakit lah ya. Minim rasa sakit, Tapi keluar don't puas. time, don't Iya. time-nya juga nggak ada misalnya kayak gitu, keluar puas. Puas. Insya Allah. Dan mirip dengan Lisa Blackpink. Amin. Oke, Dok, terakhir mungkin ada pesan gak sih untuk ladies di luar sana yang mungkin punya sebuah pemikiran bahwa kayak gue pengen banget cantik gitu kan, dan mungkin kadang ngerasa insecure, kayak bener tadi, aduh kok aku gemukan, kok pipi aku cabi, kok teman aku tirus, insecure gitu. Sebagai sesama perempuan mungkin ada suggest gak sih, Dok, untuk ladies di luar sana? Kita tuh di era zaman kayak gini ya, yang mana banyak apa sih media sosial, kan kadang-kadang kita nggak tahu itu hoax atau enggak, dan banyak yang dalam tanda kutip marketing. Kita harus smart menentukan kemana kita mau datang. Pertama adalah kebutuhan, pasti kita harus konsultasi ke dokter, dan nggak bisa online ya, harus ketemu, harus berbicara, dan kemudian juga harus diperiksa dan segala macam. Satu itu, kedua butuh nggak sih kebutuhan. Ketiga, habis kebutuhan, produknya gimana nih, bagus nggak nih, masalah nggak nih, aman nggak nih gitu. Keempat, dokternya harus kompeten, skillnya harus jempol, dan nggak boleh main-main, kan kita ketemu manusia. Iya, jadi kita harus juara untuk nentuin masalah kulit dan perbaikannya. Betul, jadi kalau mau ngomongin soal perawatan kulit yang basisnya adalah treatment, harus riset dulu, kenali dulu produk-produknya, dan yang paling penting adalah jangan FOMO, karena kalau FOMO ikut-ikutan hasilnya akan beda. Iya, Kayak saya sama dokter hasilnya. pasti permasalahannya kan beda. Usianya juga beda. Tapi lihatlah, Masya Allah, dokter tabarakallah. Yunita tampak Masya Allah. muda sekali. Iya, karena saya tiap 1 bulan kali disuntik. Oke. Saya nggak jajan, saya suntik aja. Boleh dong kalau ada promo-promo ini mumpung menjelang Valentine kali aja saya bisa. Nah, bisa ini ya, bisa Semulus. disuntik. Iya. Bisa. Tapi ini worth it banget sih, dengan berbagai macam klinik, dengan harga dan segala macam. Dan perlu penting banget nih satu hal ya, satu hal, dokter itu juga harus kasih tahu ke pasiennya apa sih produk yang dipakai. Iya. Jangan diumpetin. Kadang kita kan suruh tidur, Dok. Suruh tidur, bangun-bangun suruh bayar. Iya. Nggak tahu apa yang suntik air putih. Iya, kita kan nggak tahu. Nah, harusnya si dokter gini, ibu, bapak, kakak atau apa ya, ini produknya ini loh, kayak gitu, namanya ini, kita akan nyuntikin seperti apa, tekniknya seperti apa. Penting banget, karena juga banyak yang palsu. Iya. Kayak ini Agak berarti serem. mau vaksin anak. Ibu, ini vaksinnya ya. Iya, Kayak itu gitu, benar expired banget. ya. Itu benar banget expired, date-nya gimana, kotaknya ditunjukin ya kan. Itu semua penting. Penting itu adalah SOP ya kalau di saya. Betul. Thank you so much, Sama-sama, Dr. Yunita. senang udah berbagi. Banyak informasi dan edukasi soal kulit yang itu tadi, Iya. mitos-mitos bisa kita patahkan dengan memang harus menjaga kulit yang sehat. Dan yang paling penting adalah menjaga kulit dari dalam, skin barriers. Itu harus Satu dijaga. hal sih harusnya, paling penting adalah menjaga hati dan dompet. Betul. Memang semua itu akan terlihat baik dari dalam ya. Betul sekali, kan? insight ya. Exactly.
biasa itu. Saya juga terima kasih udah diundang di Boleh. sini. Dan terima kasih saya bisa Closing-closing. konsultasi gratis. Iya, boleh. Oke, thank Terima you kasih. Dokter Yunita. Iya. Thank you juga buat Okezoners yang udah nonton. Jangan lupa untuk saksikan terus Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube @okezonvibes. Bye-bye. Bye.